Model pembelajaran e-learning. Yang pertama itu pengertian. E-learning merupakan suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Nah, menurut Khan tahun 2005, e-learning menunjuk pada pengiriman materi pembelajaran kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan berbagai teknologi dalam lingkungan pembelajaran yang terbuka, fleksibel, dan terdistribusi. Nah, ini merupakan sintaks dari implementasi e-learning. Yang pertama, siswa mempelajari materi atau file yang telah disediakan, siswa mencari materi dari sumber lain, siswa memperdalam materi, siswa mengerjakan tugas, dan selanjutnya guru mengukur kemampuan siswa melalui tes dan kuis. Nah, yang ketiga ini merupakan sistem sosial dari e-learning. Yang pertama itu guru menginstruksikan siswa dalam penggunaan aplikasi, kemudian guru mengirimkan video tutorial untuk diakses oleh siswa, dan yang ketiga guru dan siswa memberikan tanggapan di fitur yang disediakan. Nah, ini merupakan prinsip reaksi dari pengelolaan e-learning. Guru memberikan respon ataupun dukungan kepada siswa dengan melacak aktivitas siswa, melacak hasil pencapaian siswa, memberikan nilai kepada tugas yang dikirimkan oleh siswa. Nah, selanjutnya sistem pendukung dari e-learning. Yang pertama itu jaringan, kedua perangkat, aplikasi, video atau konten pembelajaran, paket internet, e-book, dan RPP. Nah, selanjutnya itu dampak instruksional. Yang pertama itu siswa dan guru lebih menguasai teknologi, meningkatkan partisipasi aktif dari siswa, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, akses belajar yang sangat fleksibel, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa. Model pembelajaran blended learning. Pengertian model pembelajaran blended learning. Menurut Charles Bersin dalam bukunya The Blended Learning Book pada tahun 2004, blended learning adalah kombinasi dari media pembelajaran yang berbeda, yaitu teknologi, kegiatan, dan jenis kegiatan lainnya, untuk membuat rancangan pembelajaran yang optimal untuk audiens tertentu. Menurut Driscoll pada tahun 2005, di dalam bukunya Blended Learning mengintegrasikan atau memadukan program pembelajaran dalam format berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Paling sering, program pembelajaran campuran mengintegrasikan program kelas dan online. Dan menurut Thorne pada tahun 2003, dia mendefinisikan blended learning sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Untuk sintaks dari model pembelajaran blended learning, untuk fase pertama, pada indikator seeking of information atau pencarian informasi dari berbagai sumber yang tersedia di internet atau online. Aktivitas guru, yang pertama, menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran untuk mengintegrasi kesiapan belajar siswa sekaligus mempersiapkan siswa dalam proses eksplorasi materi yang relevan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas maupun dengan online. Dan yang kedua, memfasilitasi pembuatan dan mengawasi siswa dalam proses eksplorasi materi. Adapun aktivitas siswa, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia, baik secara online maupun offline. Untuk fase kedua, indikatornya adalah acquisition of information, atau menginterpretasi dan mengelaborasi informasi secara personal maupun umum. Untuk aktivitas guru yang pertama, membimbing siswa mengerjakan LKS dalam diskusi kelompok untuk menulis informasi, memberi pendapat, dan menggunakan konsep materi yang menuju pemahaman terhadap topik yang sedang dipelajari. Aktivitas siswa menemukan, memahami, dan menyesuaikan dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam berpikir. Kemudian untuk aktivitas guru yang kedua adalah menyesuaikan ide atau gagasan dalam pikiran siswa dengan interpretasi informasi dari berbagai sumber yang tersedia, mendorong dan memfasilitasi siswa untuk mengkomunikasikan hasil ide secara tatap muka maupun online, baik individu maupun kelompok.
memberikan dukungan pada siswa dalam mengerjakan soal baik secara personal maupun kelompok, dan menugaskan siswa untuk menyelesaikan penugasan soal yang bersifat terbuka. Kemudian aktivitas siswa yaitu menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber yang telah diperolehnya sampai mampu mengkomunikasikan kembali menggunakan fasilitas offline atau online. Untuk fase ketiga, indikatornya synthesing of knowledge atau mengkonstruksi pengetahuan melalui asimilasi dan akomodasi, diskusi dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Aktivitas guru yang pertama adalah mendiskusikan hasil eksplorasi materi secara akademik dan bersama-sama menyimpulkan materi yang dipelajari. Kemudian mendampingi siswa dalam mengkonstruksi materi melalui proses akomodasi untuk perumusan kesimpulan terhadap materi yang dipelajari. Untuk aktivitas siswa, siswa akan mengkonstruksi pengetahuan melalui akomodasi, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Untuk sistem sosial, yang pertama, selama kegiatan belajar, siswa lebih cenderung membentuk kelompok belajar walaupun sifatnya tidak dapat dan tidak wajib. Kedua, siswa dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama. Siswa mempunyai waktu banyak dan dapat melakukan feedback. Kemudian siswa juga dipandu dengan baik. Yang ketiga, komunikasi antar siswa dan guru dapat dilakukan baik secara komunikasi satu arah maupun dua arah atau two-way communication. Contoh komunikasi dua arah ialah teleconference, video conference, dan sebagainya. Dan yang keempat, interaksi langsung antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya. Interaksi ini membuat terjadinya perasaan lebih kuat terhubung ke guru. Kemudian yang kelima, orang tua dengan guru juga mempunyai peran penting dalam pembelajaran anak didik. Guru merupakan fasilitator, sedangkan orang tua sebagai motivator dalam pembelajaran anaknya. Kemudian, prinsip reaksi pengelolaan. Menurut Stein dan Graham, 2014, ada 3 kriteria yang dapat dijadikan prinsip reaksi pengelolaan model blended learning, yaitu yang pertama, efektivitas. Merujuk seberapa baik siswa dapat memahami materi dan pencapaian sasaran pembelajaran. Yang kedua, partisipasi. Merujuk pada aspek emosional dan mental yang mendorong keinginan siswa untuk mengembangkan diri melalui pengalaman belajar. Dan yang ketiga, efisiensi. Merujuk pada sumber daya atau alokasi waktu guru atau siswa yang digunakan untuk mengembangkan dan implementasi blended learning. Sistem pendukung. Adapun sistem pendukung pada model pembelajaran blended learning adalah yang pertama perangkat, kemudian Zoom Meeting, Google Meet, Webex, kemudian media sosial, berikutnya video pembelajaran, PDF, RPP, modul, tempat atau kelas, kemudian Yahoo dan Google. Untuk yang terakhir yaitu dampak instruksional. Yang pertama, siswa dapat belajar lebih banyak saat sesi online yang ditambah pada pembelajaran tradisional, serta dapat meningkatkan interaksi dan kepuasan siswa. Kemudian, siswa dilengkapi dengan banyak pilihan sebagai tambahan pelajaran di kelas, meningkatkan apa yang dipelajari serta adanya kesempatan untuk mengakses pembelajaran lebih lanjut. Berikutnya, penyajian materi pelajaran dapat lebih cepat disampaikan. Dan yang terakhir, adanya kesempatan untuk mempelajari materi yang diinginkan serta pengaturan jadwal dan waktu yang fleksibel dari suatu mata pelajaran.